Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami di Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan membahas tentang core value BUMN yaitu akhlak ya. Di sini adalah A adalah amanah, K adalah kompeten, H itu adalah harmonis, L itu adalah loyal, A itu adalah adaptif, K yang kedua adalah kolaboratif. Di sini saya akan menjelaskan poin-poinnya beserta implementasi yang dapat dilakukan pada setiap poin dari core value BUMN. Di sini amanah, kode etik dan kode perilaku. Nilai amanah terdiri atas melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN Kementerian BUMN sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ASN Kementerian BUMN harus bekerja sesuai aturan yang berlaku untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Contoh implementasinya yaitu seorang pegawai di Kementerian BUMN memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti peraturan pemerintah dan undang-undang BUMN. Yang kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Setiap ASN harus siap menerima konsekuensi atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam pekerjaannya. Contoh implementasinya, seorang analis kebijakan mengakui kesalahan dalam laporan keuangan dan segera mengambil tindakan langkah perbaikan tanpa menyalahkan pihak lain. Lalu yang poin ketiga yaitu konsisten menempati janji dan menjaga komitmen atau kepercayaan dalam melaksanakan tugas dan tindakan. Menjaga kepercayaan publik dan pimpinan dengan selalu menepati janji yang telah dibuat. Contoh implementasinya yaitu seorang pegawai yang berjanji menyelesaikan laporan dalam 3 hari harus memenuhi tenggat waktu tersebut tanpa alasan yang tidak jelas. Lalu yang poin 4, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika dalam melaksanakan tugas dan tindakan yang dilakukan. Penjelasannya, setiap tindakan harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika dan moral agar tidak merugikan pihak lain. Contoh implementasinya dalam proses lelang proyek ASN memastikan tidak ada praktik suap atau nepotisme dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta. Untuk yang poin 5, berbicara dan bertindak jujur dan pantas sesuai dengan fakta dan kebenaran sebagaimana ketentuan yang berlaku. Penjelasannya, ASN harus transparan dan tidak menyembunyikan fakta demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Contoh implementasinya, seorang auditor menemukan ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran dan melaporkannya sesuai prosedur, meskipun melibatkan atasannya. Lalu, yang poin 6, menyampaikan pendapat dan gagasan baik lisan, tertulis, ataupun melalui media sosial dengan cara-cara yang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, moral, dan etika. Dalam menyampaikan pendapat, ASN harus tetap menjaga kesopanan dan mematuhi aturan yang berlaku. Contoh implementasinya, seorang pegawai menyampaikan kritik terhadap kebijakan melalui forum resmi dengan bahasa yang santun, bukan melalui unggahan provokatif di media sosial. Lalu yang poin 7, memegang teguh sumpah jabatan ASN Kementerian BUMN dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. ASN harus selalu menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan yang telah diucapkan saat dilantik. ASN tidak boleh menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Contoh implementasinya, seorang pejabat tidak membocorkan dokumen rahasia negara meskipun mendapatkan tekanan atau tawaran keuntungan pribadi. Dan seorang pegawai yang bertugas dalam proses pengadaan tidak memilih vendor hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan pemiliknya. Oke, untuk core value selanjutnya yaitu kompeten ya.
Untuk yang poin pertama yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan kualitas terbaik. Setiap tugas harus dikerjakan dengan maksimal sesuai standar yang ditetapkan dan tidak asal selesai. Contoh implementasinya, seorang pegawai BUMN yang bertugas membuat laporan keuangan memastikan setiap data yang disajikan akurat, lengkap, dan mudah dipahami sebelum diserahkan kepada pimpinan. Lalu yang poin kedua, berpikir kreatif untuk menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan moral dan etika yang berlaku. Mampu menemukan solusi inovatif yang tetap sesuai dengan aturan dan nilai-nilai etika yang berlaku. Contoh implementasinya, seorang manajer proyek menghadapi keterlambatan material dalam membangun infrastruktur. Ia mencari alternatif vendor yang tetap memenuhi standar tanpa melanggar prosedur pengadaan. Lalu yang poin 3, disiplin dalam memanfaatkan waktu kerja untuk melaksanakan kegiatan yang produktif. Menggunakan waktu kerja secara efektif untuk menyelesaikan tugas tanpa menunda-nundanya. Contoh implementasinya, seorang pegawai menghindari kebiasaan menunda pekerjaan dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal tanpa harus menunggu batas waktu terakhir. Lalu, poin keempat yaitu peduli dan berkomitmen membantu orang lain. Membantu rekan kerja dalam meningkatkan keterampilan dan berbagai pengetahuan tanpa merasa tersaingi. Contoh implementasinya, seorang senior dalam tim IT membantu rekan yang baru bergabung memahami sistem perusahaan sehingga produktivitas tim tetap terjaga. Lalu poin kelima yaitu menjadi teladan sesuai bidang keahlian yang dimiliki. Menunjukkan profesionalisme dan etos kerja yang dapat dicontoh oleh rekan kerja. Contoh implementasinya, seorang supervisor di divisi pemasaran selalu bekerja dengan integritas dan keahlian tinggi, sehingga menjadi panutan bagi timnya dalam menjalankan strategi pemasaran yang efektif. Lalu poin keenam, yaitu meningkatkan kecakapan dan kemampuan kompetensi untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Secara aktif mengembangkan keterampilan agar lebih kompeten dalam menjalankan tugas. Contoh implementasinya yaitu seorang analis data mengikuti pelatihan dan sertifikasi terbaru tentang analis big data agar dapat memberikan insight yang lebih akurat dalam pekerjaannya. Lalu poin 7 yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tuntutan pekerjaan agar tetap relevan. Contoh implementasinya, seorang pegawai di bidang keuangan mempelajari tren digital banking agar tetap kompetitif dan dapat memberikan solusi yang lebih modern dalam mengelola keuangan BUMN. Selanjutnya ada core value harmonis ya, kode etik dan kode perilakunya, menghormati dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau status sosial. Contoh implementasinya, seorang pegawai menghormati rekan kerja yang berbeda budaya dengan tidak membuat candaan sensitif yang dapat menyinggung. Lalu poin kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif melalui sikap kooperatif dan komunikatif dengan sesama rekan kerja dalam melaksanakan tugas. Kerjasama dan komunikasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas serta menciptakan suasana kerja yang harmonis. Contoh implementasinya, seorang karyawan selalu terbuka untuk berdiskusi dan berbagi ide dalam rapat tim, serta mendukung rekan kerja dalam menyelesaikan proyek bersama. Lalu yang poin ketiga, tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik yang mengarah pada perpecahan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Menghindari perbuatan yang berpotensi memicu konflik baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat.
Contoh implementasinya, seorang pegawai tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian di media sosial yang dapat memecah belah persatuan. Lalu poin keempat yaitu saling tolong gemar menolong serta memiliki rasa peduli dan empati terhadap rekan kerja dan lingkungan masyarakat sekitar. Menunjukkan kepedulian dengan membantu sesama, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sosial. Contoh implementasinya, ketika seorang rekan kerja mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas, pegawai lain bersedia membantu tanpa mengharapkan imbalan. Nomor 5, tidak memaksakan pendapat dan menghargai perbedaan pendapat dan gagasan orang lain. Setiap individu berhak memiliki pandangan sendiri, sehingga perbedaan pendapat harus diterima dengan sikap terbuka. Contoh implementasinya, dalam sebuah diskusi, seorang karyawan tetap menghargai pendapat rekan kerja yang berbeda dan mencari solusi bersama tanpa memaksakan pandangan sendiri. Lalu poin ke-6 yaitu bersedia berbagi solusi, informasi, dan atau sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan. Saling berbagi pengetahuan dan solusi dapat meningkatkan efektivitas kerja serta mempermudah penyelesaian masalah. Contoh implementasinya, seorang pegawai IT memberikan panduan kepada rekan kerja tentang cara mengatasi masalah sistem agar tim dapat bekerja lebih efisien. Lalu yang terakhir yaitu berperilaku dan berpenampilan sesuai dengan ketentuan dan standar etika yang berlaku. Menjaga sikap, tutur kata, dan penampilan agar mencerminkan profesionalisme di lingkungan kerja. Contoh implementasinya, seorang pegawai mengenakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai ketentuan perusahaan serta bersikap ramah kepada setiap orang yang ditemui di kantor. Oke. Selanjutnya ada loyal ya. Di sini ada kode etik dan kode perilaku. Yang poin pertama yaitu rela berkorban dan setia untuk kepentingan bangsa dan negara. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok, serta bersedia memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan negara. Contoh implementasinya, seorang pegawai Kementerian BUMN bersedia bekerja lembur untuk menyelesaikan proyek strategis nasional yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Lalu poin kedua yaitu setia dan patuh pada institusi Kementerian BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta norma yang berlaku. Menjalankan tugas dan kewajiban sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh institusi tanpa melanggar norma hukum dan etika yang berlaku. Contoh implementasinya, seorang ASN Kementerian BUMN tetap mengikuti prosedur administrasi dalam pengadaan barang dan jasa meskipun ada tawaran untuk mempercepat proses dengan cara yang tidak sesuai aturan. Lalu yang nomor 3, poin 3, menjaga citra harkat dan martabat diri sendiri sesama rekan kerja, pimpinan, Kementerian BUMN, bangsa, dan negara. Bersikap profesional dalam pekerjaan serta menjaga nama baik diri sendiri, instansi, dan negara dengan tindakan yang terhormat dan beretika. Contoh implementasinya, seorang pegawai berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di media sosial agar tidak merusak citra Kementerian BUMN dan tetap berpegang pada etika komunikasi. Lalu poin keempat, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, komitmen, dan dedikasi. Bekerja dengan jujur, tekun, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas tanpa menyalahgunakan wewenang atau mencari keuntungan pribadi. Contoh implementasinya, seorang pegawai tetap bekerja dengan baik dan menyelesaikan tugasnya sesuai target meskipun tidak dalam pengawasan langsung dari atasan. Lalu core value selanjutnya yaitu adalah adaptif ya. Berikut kode etik dan kode perilakunya. Yang poin pertama yaitu senantiasa berinovasi agar cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kerja.
mampu menyesuaikan diri dengan perubahan baik dalam sistem kerja, teknologi, maupun kebijakan, serta mencari cara baru yang lebih efektif untuk bekerja. Contoh implementasinya, seorang pegawai menggunakan aplikasi manajemen proyek digital untuk meningkatkan efisiensi koordinasi tim, serta setelah perusahaan melakukan sistem kerja hybrid. Yang poin 2 yaitu antusias dan proaktif menyesuaikan diri dan mencari solusi terhadap setiap perubahan dan hal-hal yang baru. Tidak hanya menerima perubahan, tetapi juga secara aktif mencari solusi untuk menghadapi tantangan baru yang muncul. Contoh implementasinya, ketika perusahaan mengadopsi sistem ERP baru, seorang pegawai dengan inisiatif belajar sendiri melalui pelatihan online dan membantu rekan-rekannya memahami sistem tersebut. Lalu yang poin ketiga, terbuka terhadap kreativitas atau gagasan atau pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi. Menerima ide-ide baru dan berkontribusi dalam mengembangkan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Contoh implementasinya yaitu seorang karyawan mengusulkan sistem reward berbasis kinerja untuk meningkatkan motivasi kerja tim dan efisiensi operasional perusahaan. Lalu yang keempat, proaktif mencari peluang melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan pengetahuan baru. Selalu mencari cara untuk meningkatkan efektivitas kerja dengan memanfaatkan teknologi dan tren terbaru. Contoh implementasinya, seorang pegawai mengikuti kursus tentang kecerdasan buatan AI untuk mengotomatisasi analisis data dalam pekerjaan sehari-hari sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan akurat. Lalu, core value yang terakhir yaitu kolaboratif. Kode etik dan kode perilakunya sebagai berikut. Bekerja sama dan bersinergi dalam sesama rekan kerja antar unit kerja, kementerian atau lembaga lain, BUMN, dan atau masyarakat sekitar. Membangun kolaborasi yang efektif baik di dalam maupun di luar organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara lebih optimal. Contoh implementasinya, seorang pegawai dari Kementerian BUMN bekerja sama dengan pihak BUMN dalam proyek pengembangan desa mandiri, mengintegrasikan program CSR dan kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu yang poin kedua, memanfaatkan bersama berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien dan saling berbagi fasilitas, informasi, serta tenaga ahli untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Contoh implementasinya, 2 unit kerja dalam kementerian berbagi akses ke sistem data yang sama agar tidak terjadi duplikasi pekerjaan dalam pelaporan keuangan sehingga proses lebih cepat dan akurat. Lalu yang poin terakhir adalah terbuka dan bersedia memberikan kesempatan kepada rekan kerja dan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi dalam rangka menciptakan dan meningkatkan nilai tambah bersama. Memberikan ruang bagi ide masukan serta keterlibatan berbagai pihak untuk menghasilkan inovasi dan meningkatkan kualitas pekerjaan atau layanan. Contoh implementasinya, seorang manajer proyek mengadakan forum diskusi terbuka untuk menerima masukan dari pegawai dan mitra kerja mengenai cara meningkatkan efektivitas sistem layanan digital kementerian. Jadi, core value BUMN ini teman-teman harus ingat ya, kode etik dan kode perilakunya. Nanti di soal akhlak ini ada sebuah kasus, nanti teman-teman pilih mana opsi yang paling menunjukkan core value dari akhlak itu ya. Oke, semoga hal ini dapat membantu teman-teman dalam belajar, dan di sini juga ada contoh-contoh soalnya ya di playlist YouTube tes masuk kerja. Oke, sekian dulu video dari saya. Oke, terima kasih.